Istilah Universal Health Coverage atau UHC atau yang dalam bahasa Indonesia disebut cakupan kesehatan semesta pertama kali digaungkan dalam forum World Health Organization atau WHO pada tahun 2005. Dalam forum ini, negara-negara anggota WHO menyatakan komitmen kolektifnya untuk mewujudkan inklusivitas akses kesehatan bagi seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Ide utama dari UHC adalah menyediakan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat sesuai kebutuhannya, sehingga dapat mencegah kehancuran finansial masyarakat akibat mengakses pelayanan kesehatan, atau untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengaksesnya. Ide utama dari UHC pada dasarnya merupakan konkretisasi dari salah satu gagasan yang tercantum dalam konstitusi WHO yang disahkan pada tahun 1946. Kemudian pada tahun 1978 melalui deklarasi Alma-Ata, WHO mempopulerkan istilah Health for All atau yang dalam bahasa Indonesia disebut kesehatan untuk semua sebagai tujuan utama kebijakan publik global dalam bidang kesehatan masyarakat. Secara praktis, adopsi kebijakan UHC ini berawal dari resolusi World Health Assembly atau WHA pada tahun 2005 yang mendorong negara-negara anggota WHA untuk merancang transisi menuju cakupan kesehatan semesta atau UHC. Resolusi tersebut kemudian telah menjadi orientasi kebijakan kesehatan publik secara internasional dan bagi negara-negara anggota WHO selama ini. Permasalahan kesehatan global hingga saat ini masih menjadi tantangan besar terhadap pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan. Dunia masih menghadapi tingginya angka kematian ibu dan anak, serta penyakit seperti AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit-penyakit terabaikan lainnya yang juga masih belum dapat dihentikan. Pandemi penyakit juga terus memberikan ancaman yang nyata, yang salah satu faktornya adalah arus globalisasi yang menjadikan pergerakan manusia dan barang semakin cepat dan semakin luas jangkauannya. Hal ini kemudian dapat berdampak pada tingginya nilai kerugian ekonomi dan korban jiwa apabila pandemi global terjadi. Seperti contoh, pada 3 tahun terakhir WHO telah mengidentifikasi sejumlah penyakit berpotensi pandemi yang vaksin pencegahannya belum dapat ditemukan sebelumnya. Hal ini menjadikan adanya langkah antisipasi global yang harus terus dipersiapkan dengan adanya faktor lain yang menimbulkan permasalahan kesehatan global, seperti adanya ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang dalam mencari solusi atas masalah demi mewujudkan kesehatan global yang adil bagi semua negara. Di Indonesia sendiri, tantangan besar pun masih dihadapi terkait dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional di bidang kesehatan dengan adanya sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan melalui pelaksanaan program Indonesia Sehat. Dengan tantangan dan harapan yang ada, peran Kementerian Luar Negeri diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan luar negeri yang ikut mendukung terciptanya kepentingan nasional Indonesia di bidang kesehatan dan juga menjadikan Indonesia memainkan peranan dalam menciptakan kesehatan global. Globalisasi telah meningkatkan intensitas interaksi dan pertukaran produk antar negara sejak beberapa dekade. Dengan adanya pergerakan orang yang cepat dan masif memiliki implikasi bagi kondisi kesehatan masyarakat di seluruh dunia dengan hal yang utamanya yaitu resiko tersebarnya penyakit. Secara lebih lanjut, globalisasi juga memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan meluasnya pergerakan yang kemudian mendorong inisiatif-inisiatif dari organisasi pemerintah maupun sektor swasta untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai isu termasuk kesehatan. Dalam perkembangannya, hal ini berdampak dalam terjadinya perubahan tata kelola kesehatan global yang menjadi lebih berjejaring dan melibatkan berbagai aktor, sehingga tidak lagi didominasi oleh pemerintah dan organisasi internasional. Berikut merupakan gambaran indeks pencapaian Universal Health Coverage di beberapa negara dari tahun ke tahun. Indeks ini didasarkan pada skala 0 sampai 100, yang berartikan lebih tinggi skor berarti suatu negara kemungkinan akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan kesehatan penduduknya. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan data yang diperoleh dari 2018 dan beberapa sumber lainnya didapatkan grafik pencapaian Universal Health Coverage di Indonesia.
Grafik tersebut memperlihatkan kemajuan Indonesia dalam mencapai UHC. Nilai indeks pencapaian Indonesia adalah sebesar 60, yang berarti pencapaian semenjak program JKN itu diimplementasikan pada tahun 2014. Dalam upaya pemenuhan cita-cita Universal Health Coverage atau UHC, Indonesia membuat program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang telah berjalan sejak 1 Januari 2014. Program ini sebuah bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Adapun program JKN kerap bergandengan dengan kata KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang merupakan tanda kepesertaan atau nama kartu keanggotaannya. Digarisbawahi, kepesertaan JKN ini wajib bagi seluruh penduduk Indonesia karena menjamin tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada mereka terhadap risiko keuangan. Memasuki tahun ke-9, program JKN telah berhasil mencapai cakupan peserta sebesar 84% atau 226 juta jiwa penduduk di Indonesia. Perlu diketahui bahwa JKN KIS merupakan sebuah integrasi berbagai program jaminan kesehatan yang telah diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, sebelum lanjut ke pembahasan terakhir, mari kita lihat alur kebijakan jaminan kesehatan di Indonesia yang kini semakin berkembang guna mencapai jaminan kesehatan universal. Penerapan kebijakan Universal Healthcare atau UHC ini juga memberi pengaruh terhadap sektor publik. UHC dalam program pemerintah telah dituangkan menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-KIS seperti yang disebutkan sebelumnya. Program JKN membantu lembaga dan sektor publik dalam bidang kesehatan, yaitu Kemenkes, dalam mencapai tujuannya untuk memberikan masyarakat akses yang baik dan menyeluruh dalam pelayanan kesehatan. Target UHC menjadi acuan bagi penyelenggara program JKN untuk terus meningkatkan pelayanannya sesuai harapan publik. Dengan tercapainya UHC, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan memiliki jaminan kesehatan yang dapat diandalkan. Dan jika kondisi ini tercapai, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan menyeluruh. Sektor publik sebagai penyedia layanan pemerintah kepada masyarakat akan terbantu dengan adanya kebijakan UHC ini sebagai acuan, target, dan dasar dari pembentukan program-program kesehatan yang ada dan yang akan datang.